Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya dalam perkuliahan perdana mata kuliah proses produksi. Nah, pada kesempatan awal ini ya kita akan membahas tentang dasar proses produksi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memasuki materi ya kita akan mengadakan kontrak perkuliahan dulu. Ya, jadi dalam satu semester ke depan, ya dalam mengikuti mata kuliah proses produksi 1, ya, mahasiswa itu minimal kehadirannya adalah 75%. Ya, jadi dari total keseluruhan kehadiran atau pertemuan. Nah, kemudian karena ini masih pandemi, ya, proses perkuliahan itu menggunakan metode sistem blended learning. Ya, jadi di sini saya padukan, yaitu menggunakan sistem daring dipadukan dengan tatap muka nanti beberapa kali, 1 sampai 3 kali. Ya, jadi nanti kita padukan dengan menggunakan sistem blended learning. Nah, kemudian setiap mahasiswa wajib memberikan tanggapan terkait materi kuliah pada menu diskusi ya di e-learning Onsik ya sebagai bukti kehadiran perkuliahan. Nah, jadi ketika mahasiswa itu memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan itu memberikan nilai plus tersendiri ya pada penilaian keaktifan. Nah, jadi silahkan nanti ketika saya memberikan materi baik itu berupa PowerPoint seperti ini maupun video penjelasannya, silahkan bisa ditanggapi ya, diberikan masukan atau pertanyaan yang nanti kita diskusikan bersama ya, baik di e-learning Unsiknya maupun ketika tatap muka. Nah, kemudian nilai akhir perkuliahan itu ya merupakan nilai total dari keaktifan diskusi ya ditambah kuis atau tugas nanti ya. Kemudian ada UTS ditambah UAS. Nah, itu ya jadi ada 4 kriteria penilaian ya. Keaktifan, kemudian kuis atau tugas, UTS dan UAS. Nah, untuk proses produksi sendiri ya itu merupakan suatu proses untuk mengubah bahan mentah ya menjadi produk bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan nilai guna dari bahan tersebut. Nah, ini bisa dilihat ya dari bagian yang bawah itu. Di sini ada bahan baku ya. Ini merupakan proses produksi ya. Ada bahan baku kemudian dilakukan proses produksi ya. Nah, di sini di proses produksi ini didukung oleh banyak unsur ya, ada energi ya untuk mengubah bahan baku menjadi produk ya. Kemudian ditambah teknologi informasi mungkin ya, bisa menggunakan ketika bahan baku mentahnya itu didesain untuk dibuat dibuat menjadi suatu produk, pastikan kita butuh software ya, software untuk mendesain. Contohnya di sini adalah AutoCAD ya, atau mungkin SolidWorks atau CATIA ya. Kemudian di sini ada manusianya, SDM-nya, sumber daya manusia yang melakukan pengubahan bahan baku menjadi produk. Kemudian ada materialnya ya di sini. Material yang digunakan ya, baik itu mungkin logam, non-logam, komposit dan lain sebagainya. Kemudian ini mesin yang digunakannya, ya mesin yang digunakan untuk merubah bahan baku menjadi produk. Nah, kemudian yang terakhir adalah modal ya, atau biaya yang digunakan untuk merubah bahan baku menjadi suatu produk. Nah, biasanya ini adalah bagian yang terjadi di industri ya. Di industri ini seperti ini, merubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai guna. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian macam-macam proses produksi. Nah, proses produksi ini sebetulnya ada 8 ya. Yang pertama itu adalah proses permesinan ya yang sudah kita ketahui di SMK jurusan permesinan ya. Kemudian ada proses pelapisan logam atau coating. Kemudian ada proses penyambungan joining, ini termasuk di dalam joining itu ada pengelasan. Kemudian pematerian, solder dan lain-lain. Kemudian ada proses pembentukan plat lembaran atau sheet metal forming. Ya, salah satu di antaranya ada deep drawing dan lain sebagainya. Kemudian ada proses pengecoran logam, ya, casting.
ada proses pembentukan, ya. Kalau ini yang nomor 4 itu pembentukan plat lembaran, ya. Kalau yang nomor 6 itu adalah pembentukan logam, ya, logam keseluruhan, baik itu logam yang tebal, ya, silinder, ya, mau berbentuk silinder maupun yang berbentuk lain. Nah, kemudian yang nomor 7 itu ada proses metalurgi serbuk, ya. Kemudian yang nomor 8 itu ada proses pengembangan prototipe atau prototyping. Nah, 8 proses produksi ini akan kita bagi, ya, ke dalam 2 mata kuliah, ya. Yang pertama itu proses produksi dari nomor 1 sampai 4, dari permesinan, kemudian pelapisan, penyambungan, kemudian pembentukan plat lembaran itu nanti akan kita pelajari pada mata kuliah proses produksi 1. Nah, kemudian yang nomor 5 sampai 8 yang bawah ini, ya, proses pengecoran, pembentukan, metalurgi serbuk, pengembangan prototipe, akan kita bahas pada mata kuliah lanjutan, yaitu mata kuliah proses produksi 2. Ya, di mana nanti akan kita bagi, ya, untuk beberapa materi ini. Ya, itu ya untuk macam-macam proses produksi. Nah, kemudian klasifikasi proses produksi. Nah, jadi ini sudah memasuki pada pandangan umum atau pengertian dari proses-proses produksinya dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu tentang proses permesinan, pengelasan, ya, penyambungan, ya, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Ini hanya pembukaannya saja. Nah, jadi yang pertama yaitu proses permesinan atau machining. Nah, proses permesinan ini adalah suatu proses produksi dengan menggunakan mesin perkakas, ya, di mana dalam proses produksi ini memanfaatkan gerak relatif antara pahat, ya, dengan benda kerja sehingga menghasilkan material sisa yang berupa geram. Nah, contoh proses produksinya itu yaitu menggunakan mesin bubut, ya, fries, scrap, dan CNC. Nah, kalau di dunia permesinan itu sudah tidak asing lagi, ya. Yang dulu SMK-nya mungkin jurusan permesinan pasti akrab dengan mesin-mesin ini. Ya, mesin bubut, mesin fries, mesin scrap, dan CNC. Nah, ini merupakan salah satu contoh mesin CNC-nya, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Namun di sekolah-sekolah itu banyak yang menggunakan mesin CNC yang Fanuc mungkin. Kalau di sekolah yang lain mungkin ada yang menggunakan Siemens, ya, atau merek lain, ya. Itu pada intinya adalah sama, ya, menggunakan di situ pengkodean kode G, ya, untuk mengoperasikan mesinnya. Nah, kemudian yang kedua adalah proses pelapisan atau coating. Nah, tujuan dari proses pelapisan adalah untuk dapat meningkatkan sifat permukaan dari benda yang dilapisi. Nah, sifat permukaan tersebut diharapkan dapat ditambah dalam beberapa hal, ya, seperti penampilannya, kemudian ketahanan terhadap air atau korosi, kemudian ketahanan dari goresan atau bahkan dari keausan. Nah, contoh yang biasa kita temui di dunia nyata adalah proses electroplating chrome pada pelek sepeda motor. Nah, ini merupakan gambar, ya, atau bagian dari proses electroplating. Ya, jadi di sini ada perpindahan molekul, ya, antara logam satu dengan logam yang sebelahnya, yang sebelah kanan, yaitu ada perpindahan molekulnya. Jadi di situ ada perpindahan molekul krom pada misal pelek sepeda motor yang diproses electroplating. Jadi pelapisannya menggunakan proses electroplating. Jadi ada perpindahan molekul dari katoda, ya, kemudian ke anoda, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya untuk proses electroplating nanti akan kita bahas secara lebih dalam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses penyambungan atau joining. Nah, penyambungan adalah proses produksi berupa penggabungan dua buah material atau lebih untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan. Nah, proses penyambungan ini dapat berupa pengelasan, ya,
pematrian, soldering, pengelingan, perekatan dengan lem, penyambungan dengan baut, dan lain-lain. Nah, pada proses penyambungan ini dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah penyambungan permanen, ya, yaitu dengan cara dilas, ya, dipatri, disolder, ya. Kemudian ada penyambungan sementara, ya. Penyambungan sementara itu diantaranya adalah pengelingan, kemudian bisa dengan penyambungan baut, ya, itu kan sementara, masih bisa dilepas. Nah, seperti itu. Jadi ada dua, ya, penyambungan permanen dan penyambungan sementara. Dan nanti yang akan kita dalami adalah di penyambungan paten ya, atau permanen, yaitu dalam pengelasan. Ya, itu. Nah, ini contohnya mesin las busur, busur listrik atau SMAW, ya. Itu ya, contohnya untuk mesin untuk proses penyambungannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses sheet metal forming. Nah, sheet metal forming adalah proses membentuk dan memotong benda kerja yang dilakukan pada lembaran logam, ya, strip dan maupun logam gulungan, ya, seperti apa namanya seng, ya, seng gulungan dan lain-lain. Nah, proses ini umumnya dilakukan sebagai proses pengerjaan dingin, ya, hingga sedang, dan biasanya dilakukan dengan menggunakan alat penekan atau pemukul punch, ya, atau cetakannya yaitu die. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu ada cetakannya yang bawah, ya, die. Ya, ini pemukulnya berbentuk punch seperti ini. Nah, jadi nanti lembaran platnya itu ditaruh di sini di tengah, ya. Kemudian ini di tengah sini, ya. Kemudian ininya punch-nya ditekan, ya, dipukul atau ditekankan sampai platnya itu membentuk seperti lapisan die ini. Nah, jadi seperti itu. Dalam proses pembentukan, ya, bisa menggunakan pemukul atau punch dan die-nya. Nah, antara punch dan die ini biasanya memiliki struktur yang sama atau bentuk yang sama karena memang untuk membuat suatu produk, ya. Nah, ini kan bentuk punch-nya ini sama dengan die-nya. Nah, jadi seperti itu dalam proses sheet metal forming atau pembentukan plat lembaran, ya. Itu dapat berupa tadi, ya, lembaran logam, ya, kemudian strip atau gulungan tadi seperti apa namanya plat eser, ya, kemudian seng dan lain-lain, atau plat stainless, ya, itu bisa. Nah, itu ya untuk proses sheet metal forming. Nanti akan kita pelajari lebih dalam, ya, bagaimana cara membuatnya, kemudian apa saja yang dibutuhkan, ya, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.